Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menurut Bung Karno adalah jembatan, sebuah jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menyeberang dari penindasan, kemelaratan, kebodohan, dan penghisapan menuju perbaikan nasib di masa depan. Dalam buku The Idea of Indonesia, Profesor Robert Elsan menulis bahwa pengalaman bersama hidup dalam penindasan kolonialisme memupuk kesadaran di kalangan terpelajar bumi putra untuk mengelola sendiri negara bangsa Indonesia. 3 serangkai pendiri Indische Party merumuskan bahwa Indonesia adalah kesatuan yang tidak diikat oleh primordialisme atau sentimen agama, namun oleh kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus. Karena itulah, frasa negara semua untuk semua menjadi janji kemerdekaan yang muncul dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Rumah Besar Indonesia yang berdiri sebagai negara semua untuk semua harus memenuhi sejumlah tugas kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, apakah pengelolaan negara sudah sesuai visi Bapak Bangsa? Maka berpulang kembali kepada kita. Mau atau tidaknya kita membuat negeri ini berdiri tegak, gagah perkasa, untuk bisa mempertanggungjawabkan dan memberikan suatu jawaban kepada siapapun di permukaan bumi ini. Memang pantas dan layak kita sebagai negeri adil. Maka akan tersenyum di alam baka sana para proklamator bangsa kita. Akan tersenyum Bung Karno dan Bung Hatta. Akan tersenyum para suhada pahlawan bangsa kita yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk menghadirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari satu proses kehidupan bangsa yang terjajah tidak kurang 3,5 abad, kita berhasil membebaskan diri kita menjadi suatu bangsa yang merdeka, yang berdaulat sepenuhnya. Kita yang berhak menentukan maju mundurnya bangsa ini. Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara memang penuh dinamika. Belum tuntas mengatasi persoalan lama, sudah muncul berbagai persoalan lainnya. Janji kemerdekaan untuk menghadirkan keadilan sosial misalnya, hingga kini belum sepenuhnya terlaksana. Ketimpangan ekonomi mudah kita temui di berbagai sudut Nusantara. Begitu pula janji mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan belum setara. Bahkan akses pendidikan pun belum dapat dinikmati seluruh rakyat secara merata. Menurut data BPS, kualitas SDM Indonesia didominasi lulusan sekolah dasar. Skor kecerdasan rakyat Indonesia menurut berbagai riset jauh tertinggal dibandingkan bangsa lain. Prinsip supremasi hukum juga belum sesuai harapan. Penegakan hukum dipandang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Sebagai restan, kekuasaan semestinya tunduk pada norma hukum. Namun kerap terjadi, hukum menjadi komoditi atau dipolitisasi yang menguntungkan kepentingan pengusaha atau penguasa. 79 tahun merdeka,
jangan membuat kita terlena dan menilai kondisi bangsa baik-baik saja. Namun berbagai kekurangan jangan membuat kita putus asa. Perubahan zaman menghasilkan berbagai tantangan yang harus kita atasi sebagai sebuah kesatuan. Seperti pesan Bung Karno dalam peringatan HUT RI di tahun 1953. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Pemirsa, 79 tahun kita merdeka, apakah kita mengikuti panduan para pendiri bangsa? Kita bersepakat bahwa kebinekaan adalah harga mati. Namun masih ada saja perlakuan dan aturan yang mendiskriminasi. Prinsip supremasi hukum pada prakteknya kerap menjadi manipulasi hukum. Berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti keadilan sosial, akses pendidikan, toleransi, dan kualitas demokrasi masih jauh panggang dari api. Bung Karno menegaskan proklamasi tidak menghentikan perjuangan. Perjuangan harus terus berjalan untuk menyelenggarakan apa yang dicita-citakan. Mewujudkan janji kemerdekaan adalah tema diskusi pekan ini bersama dua cendekiawan berkualitas negarawan. Sudah hadir bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud, apa kabar? Malam Reza. Terima kasih sudah hadir. Sehat. Dan juga sudah hadir bergabung bersama kami cendekiawan kebangsaan Sukidi, PhD. Pak Sukidi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya langsung ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, kalau kita bicara soal pembangunan fisik di Indonesia secara kasat mata itu lompatannya sangat luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Ya. Tapi bagaimana kalau kita bicara soal pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti hak-hak sipil, supremasi hukum, kualitas SDM, hingga keadilan dan juga demokrasi, apakah ada lompatan yang signifikan juga? Menurut Anda seperti apa, Prof. Mahfud? Saya melihat perkembangan di Indonesia sekarang maju, itu bukan lompatan sih menurut saya, memang evolusioner aja. Dari waktu ke waktu kan selalu maju, mulai dari kita tidak punya apa, tahun 50 bisa apa, tahun 60-an bisa apa, itu linear ya. Lompatan-lompatannya lompatan yang wajar saja menurut saya, dan itu sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang disediakan oleh konstitusi kita, dan itu bagus, harus disyukuri. Itulah perlunya kita merdeka, itulah arti kemerdekaan. Kalau berbicara misalnya tadi soal keadilan, Hak sipil, supremasi hukum. Nah, ini memang begini, kita ada dua ya, nanti soal hak sipil, sekarang masalah supremasi hukum. Ya. Nah, kita harus bersyukur sebenarnya secara umum penegakan hukum di Indonesia itu berjalan baik. Yang tidak baik itu di kota-kota dan di jabatan dan di kasus-kasus tertentu. Karena kalau Anda lihat di pedesaan, di desa-desa terpencil, kecamatan, kabupaten, hukum tuh bagus loh. Itulah sebabnya hasil jajak pendapat Litbang Kompas itu kan ketika saya akan pergi dari MK, dari Menko Polhukam, itu kepercayaan terhadap pemerintah itu 74, sumbangan politik dan keamanan itu sumbangannya lebih tinggi dari kepercayaan di atas rata-rata, 79, hukumnya 62. Ketika saya masuk dulu diberitahu oleh Pak Jokowi 49 hukumnya itu. Ini hukum kita jelek. Nah, kemarin bulan November ini yang dirilis 13 Desember itu tinggi sekali. Lalu saya bertanya, ini kan banyak korupsi, banyak apa. Yeah. Lalu saya oh iya, karena hukum itu kan ada di seluruh Indonesia. Di desa-desa itu orang tertib, aman. Anda keluar malam di desa aman, minum kopi sampai pagi, enggak ada yang gitu. Nah, kemudian di mana sih pelanggaran hukum? Ada di tingkat elit, terutama menyangkut 3 hal. 1, menyangkut korupsi. Ya, menyangkut korupsi. Kemudian menyangkut kesenang-wenangan penguasa untuk kasus-kasus besar, gitu. Nah, itu hukumnya memang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Menyangkut korupsi, lalu menyangkut backing-backingan untuk usaha besar.
untuk sumber daya alam. Tapi kalau kehidupan masyarakat biasa kita lihat, makanya saya dulu heran loh, saya ini bekerja rasanya berat sekali, banyak kritik, hukumnya keamanannya jelek gitu, tapi ternyata Sigi Kopas itu bisa dilihat nanti, bisa di googling. Jadi terjadi di kota besar kecenderungannya. Saya kesimpulan, ini di kota besar, terutama Jakarta, terutama politisi dan penguasa atau penguasaha. Ya. Penguasa hak. Nah itu yang saya ini. Nah, perlindungan hak sipil menurut saya juga ada kemajuan-kemajuan juga secara umum. Ya. Mungkin dalam 10 tahun terakhir memang masih ada kontroversi dan debat publik tentang radikalisme, ekstremisme dan sebagainya. Tetapi secara umum menurut saya lumayan, kerukunan hidup beragama kita itu lumayan bagus. Toleransi ya? Iya, toleransi, pelanggaran HAM gitu. Dulu saya pernah didatangi, waktu saya ketua MK, saya pernah didatangi oleh utusan khusus Presiden Obama untuk Asia, untuk negara-negara Islam. Dia tanya, apakah di Indonesia nih ada konstitusi, kok di sini banyak pelanggaran HAM, kebebasan beragama. Terus dia sebut beberapa. Oh, Anda keliru. Saya ketua Mahkamah Konstitusi, saya jamin di sini ada konstitusi. Tapi kalau Anda menyebut kasus Bogor, kasus Parung, kasus Lampung, waktu itu ada penyerangan terhadap kelompok-kelompok agama tertentu ya. Di Lampung itu terhadap suku Bali. Terus itu soal pendirian gereja dan macam-macam. Saya bilang, Anda hitung di Indonesia itu luasnya, saya bilang, luasnya lebih besar dari 20 negara Eropa, yang terbesar itu jadi Indonesia. Di Eropa aja banyak kasus-kasus kayak gitu. Kalau di Indonesia itu ada ribuan masjid, ribuan gereja, itu dilindungi gitu. Ya. Nah, tetapi menurut saya memang itu harus tetap menjadi perhatian kita. Itu adalah prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, dan hak asasi yang paling fundamental itu hak beragama dan berkeyakinan. Gitu. Nanti kita juga akan membahas hal itu dengan Pak Sukidi ya, terkait dengan seperti apa sih sebenarnya peningkatan, apakah ada peningkatan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini, baik itu di bidang hak sipil, supremasi hukum, dan juga kualitas SDM, termasuk toleransi dan keadilan demokrasi. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Saya langsung ke Pak Sukidi. Kalau begitu Pak Sukidi, ini kalau kita bicara tadi seperti yang saya singgung di awal, memang kalau pembangunan fisik di Indonesia itu sangat luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Tapi bagaimana dengan pembangunan di bidang-bidang hal lain, termasuk khususnya ini soal supremasi hukum? Pak Sukidi, ada tanggapan? Supremasi hukum itu sebenarnya impian dari Bung Hatta. Karena Bung Hatta tidak ingin bahwa ada warisan penguasa kolonial yang akhirnya dilakukan oleh penguasa Indonesia setelah merdeka. Itu sebabnya kenapa Bung Hatta menjadi arsitek utama di balik berdirinya negara yang harus disandarkan pada hukum itu. Ya. Karena Bung Hatta berpikir bahwa jikalau kekuasaan negara tidak disandarkan pada hukum, maka yang muncul adalah tirani itu sendiri. Anda melihat saat ini seperti apa? Apakah negara sepenuhnya bersandar pada hukum? Tidak. Hukum sekedar ornamen saja. Yang terjadi adalah negara kekuasaan. Pendekatan kekuasaan yang begitu dominan, yang menjadi instrumen utama untuk mengelola republik ini. Karena itu apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, terjadi pada republik kita, yaitu adalah akumulasi kekuasaan pada satu atau dua atau segelintir orang. Dan itulah sebenarnya karakter dari tirani itu sendiri. Lah yang terjadi hari-hari ini sebenarnya kekuasaan itulah yang lebih berperan dominan dalam konteks hukum.
Karena itu kita sebenarnya jatuh pada apa yang oleh dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt, masuk dalam rezim otokrasi itu. Baik. Atau dia menyebut dengan istilah baru the banality of authoritarianism. Banalitas otoritarianism terjadi karena apa? Karena pertama, penguasa menggunakan hukum sebagai senjata politik. The use of law as political weapon. Dan ini terlihat jelas terutama dari pidato Ibu Mega dari Kota Ende pada 1 Juni 2024. Bu Mega memberikan penegasan bahwa jikalau zaman kolonial hukum dipakai untuk memenjarakan Bung Hatta, Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan, tapi hari-hari ini hukum justru dipakai sebagai senjata politik untuk political gain, untuk kepentingan politik itu sendiri. Oke, kita akan lihat apakah masalah hukum adalah masalah yang paling mendesak. Saat ini kita punya pollingnya. Pemirsa, kita lihat bersama-sama dengan pertanyaan, aspek kebangsaan apa yang saat ini paling mendesak dicarikan solusi? Kita akan lihat bersama. Kita tampilkan ke layar kaca Anda. Iya, ternyata hukum 44%, pertahanan keamanan 6%, demokrasi 18%, dan ekonomi 32%. Kita lanjut ke polling yang selanjutnya, ini masih berkaitan dengan hukum. Dengan pertanyaan persoalan hukum apa yang saat ini paling mendesak, yaitu 59%. Mayoritas mengatakan integritas penegak hukum. Diikuti oleh integritas peradilan 24% dan supremasi hukum 17%. Baik, saya langsung minta tanggapan dari Prof. Mahfud terkait dengan polling yang baru saja ini kita lihat bersama ya Prof. Mahfud. Ternyata memang yang paling mendesak dicarikan solusinya saat ini adalah hukum. Hukum memang, karena itu yang menjadi berita. Yang saya katakan tadi bahwa hukum baik-baik saja itu kalau dalam kita bernegara. Ini kan berpemerintahan ini. Beda kan? Negara itu ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada wilayahnya. Saya katakan tadi, pesan-pesan para pendiri negara untuk mendirikan negara hukum itu berdasar hasil polling ya. Ini polling, bukan berdasar hasil survei. Survei ya. Survei itu ada metodologinya, bisa diukur dan ukurannya biasanya tepat. Yang saya katakan dari Kompas tadi. Kalau polling biasanya orang yang punya emosi tertentu dan mungkin punya punya kayak gini, judget yang orang bisa pakai. Tapi memang betul sekarang. Kan tadi saya katakan ada 3 area di mana hukum itu sangat kejam terhadap rakyat di Indonesia sekarang. Satu di bidang politik, yang kedua di bidang pengelolaan sumber daya alam. Itu pencurian sumber daya alam kita tuh besar-besaran di mana-mana. Yang ketangkap sekarang itu karena apes saja. Sebenarnya saya punya data di mana-mana ada. Sudah diteriakkan oleh masyarakat juga tidak diurusi gitu dengan benar, atau karena mereka banyak yang terlibat. Lalu masalah korupsi, politik. Dalam politik itu hukum menjadi apa, tidak ada hukum, ada. Tetapi hukum prosedural. Nah, hukum prosedural itu artinya pasal-pasal hukum yang resmi itu dipakai untuk memenangkan kehendak orang yang berkuasa, Pak Sukidi tadi. Itu jelas gitu. Nggak bisa semua kita melihat dan merasakan setiap hari. Tapi ketika ditanya melanggar undang-undang apa, nggak ada tuh. Yang undang-undang karena sekarang hukum tuh bisa dicari pasalnya. Saya ingin ini, pakai pasal ini aja. Wah, ini calon ini hebat nih, gitu kan? Calonnya hebat. Ganjal aja pakai hukum. Ambil semua partai. Itu kan hukum juga. Boleh ambil semua partai, boleh kan? Oh, daripada kotak kosong kasih aja lawan satu. Enggak melanggar hukum. Tetapi itu hukum prosedural. Itulah yang saya katakan. Di Indonesia itu ada orang bilang saya mau mencari keadilan ke pengadilan. Lalu bilang enggak bisa cari keadilan di pengadilan. Kalau mau ke pengadilan tuh membeli. Nah, kan gitu yang sekarang yang tumbuh di masyarakat. Nah, itulah situasi hukum kita. Tetapi ini ada di perkotaan nih. Ada di perkotaan yang di mana persaingan antar jabatan besar, persaingan promosi. Kemudian ada di tempat-tempat tambang, tempat-tempat kekayaan alam. Kalau masyarakat yang tidak ada itunya,
baik-baik aja tuh. Makanya kalau disurvei dari sudut jumlah rasa orang itu, gitu ya kayaknya baik-baik saja. Hukum restoratifnya dikembangkan dengan bagus. Hukum restoratif tuh hukum yang berkedamaian ya, artinya menyelesaikan masalah tuh tidak usah ribut-ribut, selesaikan di sini. Gotong royong gitu, saling mengerti, selesaikan di sini tapi secara baik-baik. Jadi maksud Anda di mana SDM itu banyak, lalu juga sumber dayanya banyak di situ, Iya. itu hukum bisa berubah-ubah atau dipermainkan seperti itu, Prof? Iya. Sumber daya alam banyak, di situ banyak. Di tempat pertambangan, nikel, timah, batu bara, laut ya, yang banyak. Tapi di semua sektor, kalau di pemerintahan, saya katakan tadi kan di pemerintahan. Ya. Di pemerintahan itu, ya Anda tahulah bahwa di setiap kementerian, di setiap unit pemerintahan ada korupsinya di sana. Anda tanya ke saya, Pak, itu enggak benar. Saya tunjukkan. Ada semua. Ada korupsinya semua. Seperti itu ya, Pak? Iya, seperti itu. Saya bertanggung jawab nih untuk menyebut. Kementerian apa coba yang enggak ada korupsinya? Saya tunjukkan ada. Dan gede-gede juga. Gitu. Di penegak hukum, jual beli hukum itu. Wah, udah jelas jual beli hukum. Itu sebabnya seketika saya Menko Polhukam itu kan pernah ada orang dibebaskan pasal sudah jelas sangat korupsi. Wah, saya bilang gugat lagi, tuntut lagi dengan kasus yang lainnya gitu, sampai dia dihukum karena banyak dilakukan. Akhirnya belum sempat gugat lagi, lalu kita kasasi dihukum juga pada akhirnya. Ya, nah kalau enggak gitu tuh habis kita ini. Karena memang ketimpangan ekonomi ini juga yang mendominasi ya. Ini juga bisa dibilang menjadi akar konflik dan juga pemberontakan di Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Sukidi dan juga Prof Mahfud usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Visi Negarawan. Sebelum saya ke Pak Sukidi, kita lihat polling yang berikut ini pemirsa. Dengan pertanyaan, apakah Anda optimis Indonesia dapat menjadi negara maju berpendapatan tinggi? Kita lihat grafiknya berikut ini, yang menjawab ya 62%, yang menjawab tidak 38%. Pak Sukidi, saya minta tanggapan Anda ini Pak Sukidi. Jadi apakah kita sudah on the track menuju Indonesia emas? Kita bisa menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Nanti setelah Pak Sukidi, Prof Mahfud akan menjawab. Saya ke Pak Sukidi dulu tadi. Prof Mahfud dulu. Prof Mahfud aja. Saya dulu. Oke, silakan Prof Mahfud. Jadi saya juga optimis Indonesia bisa mencapai Indonesia emas berdasar perhitungan rinci yang dari sekarang dibuat ya oleh lembaga-lembaga studi yang sangat kuat bahkan internasional. Indonesia itu akan sampai negara emas 2045 itu sudah menjadi negara kekuatan ekonomi keempat atau kelima. Berarti kita sudah on the track. Sudah on the track. Tapi saya ingin mengingatkan itu kalau hukum dan keadilan ditegakkan. Saya ingin ingatkan, Anda masih ingat dulu Pak Prabowo berpidato tahun 2018. Indonesia ini akan bubar di tahun 2030. Kalau hukum dan keadilan masih tidak pernah disentuh untuk diperbaiki. Itu pidato Pak Prabowo. Indonesia akan bubar, ribut Indonesia. Masa Indonesia bubar 2030? Wong hasil studi itu 2045 sudah masuk negara ekonomi terbesar keempat atau kelima. Lalu orang ribut. Pak Prabowo tuh pakai literatur apa asal bunyinya tuh ya? Lalu Pak kata, baca saya ada bukunya. Judul bukunya Ghost Fleet. Barisan Setan, Ghost Fleet itu. Yang ngarang Singer, tapi ini novel. Novel tentang intelijen. Dia ahli intelijen. Novel tentang perang tahun 2030 itu perang AI. Nah, katanya Indonesia sudah tidak ada di perang AI itu. Nah, saya katakan ketika orang nyerang Pak Prabowo rame-rame, Pak Prabowo benar saya bilang. 2045 kita bisa sampai menjadi Indonesia emas, tapi kalau hukum dan keadilan seperti ini mungkin tahun 2030 kita udah bubar. Kuncinya ada di hukum. Kuncinya hukum dan keadilan karena sejarah hancurnya negara-negara di masa lalu maupun di masa kini itu ketika hukum dan keadilan tidak ditegakkan, perlawanan dari masyarakat akan muncul, kemudian akan ada proksi masuk,
penjajahan secara diam-diam, dari luar terjadi, bubar itu negara. Baik, Pak Sukidi, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1953, Bung Hatta menyatakan bahwa persoalan utama pembangunan adalah memikat hati rakyat untuk ikut serta membangun. Apakah para pemimpin kita saat ini sebenarnya sudah memberi keteladanan yang mampu menggerakkan rakyat? Saya nyambung dulu dari Prof. Mahfud. Saya kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa hukum ini sebenarnya menjadi kunci. Negara maju mustahil terwujud kalau hukum tidak diperbaiki. Ya. Apa masalah utama dari hukum? Persis apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, yaitu adalah politisi hanya berkutat pada the letter of the law yang beliau sebut sebagai prosedur hukum, tetapi mengabaikan the spirit of the law. Ini kata Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt di Harvard. Nah, yang terjadi adalah selama ini politisi itu memang secara prosedural tidak kelihatan melanggar hukum. Oke. Tetapi sebenarnya secara substansial mereka merusak spirit hukum itu sendiri. Bagaimana perusakan terhadap spirit hukum terjadi melalui apa yang oleh Profesor Mark Tushnet dari Harvard Law School dengan istilah constitutional hardball. Dan inilah kenapa rezim di dunia itu jatuh ke arah rezim autokrasi, terutama ditempuh melalui constitutional hardball ini. Constitutional hardball itu adalah permainan kasar konstitusional, di mana aktor di cabang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi ke lembaga-lembaga lain, terutama yudikatif itu sendiri. Intervensi kekuasaan eksekutif ke lembaga yudikatif itulah yang membuat hukum menjadi rusak. Kenapa? Karena tidak memiliki satu kesadaran yang disebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga lain. Yang terjadi pada kita itu adalah politik cawe-cawe dilakukan dengan cara the invisible hand, dengan tangan yang tersembunyi. Karena dengan tangan yang tersembunyi maka tidak bisa dibuktikan secara material, secara formil. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, sebenarnya pemimpin kita saat ini sudah memberi keteladanan tidak? Tidak, sudah pasti tidak. Tidak ada keteladanan. Anda bayangkan ya, keteladanan itu diberikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu adalah buat saya figur sempurna dari seorang negarawan. Apa yang ia ucapkan, itulah apa yang ia lakukan. Salah satu keteladanan dari Bung Hatta adalah arsitek negara hukum ini dia pegang betul. Karena apa? Karena dia khawatir, dan satu-satunya pendiri bangsa yang khawatir bahwa kelakuan penguasa kolonial itu ditiru oleh penguasa Indonesia setelah merdeka. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Aspek keserakahan itu adalah meniru karakter kolonialisme yang serakah. Bukan hanya eksploitasi sumber daya alam seperti yang disampaikan Prof. Mahfud itu, dan sekarang kalau ada eksploitasi sumber daya alam itu sebenarnya warisan dari kelakuan kolonial yang eksploitatif terhadap sumber daya alam itu sendiri. Prof. Mahfud, Anda melihat hal yang serupa terjadi saat ini? Iya. Saya ingin menggarisbawahi tadi menyebut Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu pada tahun 1931 sudah menulis tentang bahayanya demokrasi itu. Kata Bung Hatta, demokrasi itu bisa membunuh demokrasi. Karena apa? Kalau di demokrasi di bawah pimpinan-pimpinan yang jahat, ya, terlalu ambisius, lalu dia menggunakan demokrasi itu untuk membangun kejahatan. Caranya gimana? Nah, Lidl itu pernah bicara di harian Kompas, di Indonesia itu korupsi itu dibangun melalui demokrasi. Artinya terjadi kolusi antara orang-orang politik, lalu diputuskan oleh DPR sesuatu yang korup itu menjadi aturan sehingga menjadi benar. Nah, itu sebenarnya saya kan pernah mengatakan itu Hitler, penjahat terbesar Perang Dunia Kedua itu memperoleh kekuasaannya melalui demokrasi. Dia ikut pemilu, lalu partai-partai dia pegang semua, dia ancam, lalu membuat undang-undang tentang kewenangan bertindak bagi pemerintah. Nah, itu yang dia gunakan, membunuh rakyat, apa macam-macam. Sampai akhirnya Hitler kan
kematiannya tidak diketahui sampai sekarang. Karena dia ketika lari ke sebuah terowongan itu terus tidak keluar lagi. Spekulasinya banyak. Ada yang bilang itu bunuh diri lalu dibakar. Ada yang bilang enggak, itu ditangkap oleh sekutu lalu dibunuh di luar. Ada yang bilang itu ditembak sendiri oleh pengawalnya lalu badannya dirusak sehingga tidak ada yang kenal gitu. Nah, itu Hitler itu yang akan menjadi tokoh yang sangat dikenang pemerintah yang paling buruk dan otoriter sepanjang sejarah. Itu membangun kejahatannya itu melalui demokrasi. Ya. Kolusi-kolusi di antara para politisi itu loh. Yang enggak mau ditawari, kamu mau ikut enggak? Kalau enggak, kusikat. Pilihannya adalah damai atau perang dengan saya. Kata Hitler kepada lawan-lawan politiknya itu. Dan kepada teman-teman politiknya. Nah itu Hatta sudah menulis itu. Tahun 31 sebelum Hitler muncul sebagai penguasa. Tapi dia sudah mengingatkan. Di buku itu, karya lengkap Hatta itu sudah bilang. Hati-hati loh dengan demokrasi. Kalau Anda tidak disiplin, tidak taat hukum ini tadi. Negara hukum. Ya. Ya, hancur tuh negara. Orang bisa menghancurkan negara melalui demokrasi kok. Buat aturan-aturan aja yang menguntungkan dia, mumpung dia berkuasa. Dan itu sah secara prosedural, pembuatan aturan-aturan itu. Nah, saya kira mumpung kita suasana kemerdekaan, Ya. kita ingat Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain yang sudah berjuang tentang itu. Dan sudah mengingatkan tentang pentingnya demokrasi dan istilah yang kalau dalam hukum itu namanya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum, itu harus seimbang. Kalau enggak ya itu yang terjadi. Dan gejala ini sekarang udah mulai dibaca di Indonesia. Kayaknya sekarang di Indonesia sedang terjadi nih. Demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Bahasanya Bung Hatta itu kedaulatan rakyat digunakan untuk memakan hak-hak rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat itu menjadi hilang. Nah, tahun 1931, 14 tahun sebelum merdeka, Hatta sudah bicara itu, dan sekarang ini sedang terjadi di depan mata kita ini. Ya kita berdoa untuk Bung Hatta. Mudah-mudahan tidak sedih di kuburan melihat situasi seperti ini. Semoga demokrasi justru bisa semakin membangun persatuan dan kesatuan ke Ya, depan itu untuk yang Indonesia. penting. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi. Pemirsa, kita harus jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Kita sudah memasuki segmen terakhir. Pak Sukidi, saya langsung ke Anda, Pak Sukidi. Jadi, apa catatan Anda untuk pemerintah? Atau mungkin untuk rakyat ke depan seperti apa? Pertama, pada aspek hukum, saya tentu saja menitipkan harapan agar hukum tidak dijadikan senjata politik untuk menekan para pesaing politik. Itu pertama. Yang kedua, agar hukum juga tidak dipakai sebagai alat sandera politik. Karena apa? Karena ini berbahaya sekali buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Menggunakan hukum sebagai senjata dan alat sandera politik itu betul-betul menghancurkan tatanan hukum kita, dan di mata kaum investor di luar negeri itu justru menjadi catatan terburuk bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Karena ketika mereka mau berinvestasi dan hukum tidak begitu tegak, maka mereka tidak punya panduan ketika ada masalah. Yang ada hanyalah rimba, tergantung selera kekuasaan itu. Dan terutama pada hari-hari ini, jangan memakai hukum sebagai alat untuk mengambil alih kedaulatan partai. Ini paling membahayakan. Karena apa? Karena ini tidak menumbuhkan apa yang oleh dua profesor Harvard, Stephen Lewitsky dan Daniel Ziblatt, sebagai mutual toleration. Mutual toleration itu harus dipahami bahwa ada toleransi timbal balik. Yang berkuasa dan yang tidak berkuasa itu punya niat mulia untuk memajukan republik ini. Baik. Karena itu ketiadaan mutual toleration ini yang menimbulkan penguasa menjadi sewenang-wenang untuk menggunakan hukum demi kepentingan politiknya. Oke. Prof. Mahfud, menurut Anda Prof. Mahfud, apa catatan Anda untuk pemerintah? Gini,
ke depan? Kita semua merasakan politik dan hukum itu sedang ada dalam kubangan kumuh sekarang ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat buruk. Oleh sebab itu, ini ada momentum untuk kita memperbaiki. Yaitu momentum 20 Oktober, di mana akan terjadi pergantian presiden. Apa yang kita harapkan? Pak Prabowo sebagai presiden supaya tampil kuat sebagai presiden konstitusional, tidak terbebani oleh janji-janji politik yang tidak baik bagi kehidupan bangsa ini, dan dia harus menegakkan hukum seperti yang saya katakan tadi ketika dia bicara Indonesia akan bubar kalau hukum tidak tegak, kalau keadilan tidak jalan. Itu lakukan sesudah dilantik. Kemudian yang kedua juga kepada politisi-politisi, yaitu momentum juga untuk mengubah keadaan. Karena begini ya, kekuasaan itu tidak langgeng, zaman akan selalu berputar. Kalau Anda sekarang bisa sewenang-wenang, satu saat akan Anda disewenang-wenangi orang. Karena kekuasaan itu tidak pernah statis sama gitu terus. Ini kemarin pergantian Golkar aja mengejutkan. Kita tidak pernah bayangkan tiba-tiba berubah kan gitu. Itu akan banyak terjadi seperti itu ke depan. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan takut kepada hukum itu pada bunyi pasal, tetapi takutlah kepada sanksi yang muncul dari spirit, yang biasanya dalam hukum itu disebut sanksi otonom. Kalau Anda takut di penjara tuh takut pada hukum dalam sanksi heteronom dilakukan oleh negara. Tapi kalau sanksi otonom itu datang dari kesadaran hati nurani yang itu bisa nanti menghukum diri sendiri kalau itu tidak di. Jadi prioritas utamanya setelah 20 Oktober adalah penegakan supremasi. Penegakan hukum. Janji-janji kampanye di bidang hukum. Yang di bidang lain iya, tapi menurut saya yang harus di depan hukum kalau negara ini yang baik. Ya seperti tadi dikatakan Pak Hatta, Bung Karno dan sebagainya. Singkat saja Prof. Mahfud, harapan terbesar Anda untuk Indonesia ke depan seperti apa? Ya mudah-mudahan itu tadi tetap dalam di jalan yang tepat menuju Indonesia Emas. Nah caranya gimana? Caranya itu tadi penegakan hukum. Kalau soal ekonomi dan sebagainya kan sudah ditata dengan baik. Dan penataan rencana ekonomi itu karena hukumnya tidak jalan banyak korupsinya. Banyak korupsinya di ini. Nanti kita bisa bicara tentang angka-angka korupsi dan bagaimana korupsi itu terjadi nanti di lain kesempatan. Saya juga punya catatan banyak tentang itu. Bagaimana orang bilang tidak korupsi tapi dia menyuruh orang untuk korupsi, lalu sahamnya masuk ke dia atau perusahaan yang berafiliasi ke dia. Saya punya banyak. Semoga Prof. Mahfud, Pak Sukidi terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Mahfud dan juga Pak Sukidi sekali lagi sudah bergabung bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, 79 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana Anda menilai pengelolaan negara? Apakah pengelola negara telah menjalankan cita-cita para pendiri bangsa atau hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya? Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini berdekatan dengan momentum Pesta Demokrasi. Apakah pemilu sudah menjadi alat koreksi atau hanya formalitas demokrasi sekedar untuk mencari legitimasi? Dinamika berbangsa dan bernegara memang penuh tantangan. Namun, kita harus terus berjalan dengan penuh harapan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Semoga Indonesia berjaya di masa depan. Saya Valentinus Resa undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.